Oke ya, ini present dan future value. Jadi kalau kita bicara investasi, kalian harus pahami dulu. Tadi teman kalian di Balai yang menyampaikan bahwa nilai uang itu berbeda. Tiap tahun itu nilainya berbeda. Kalau hari ini punya uang 100.000, nanti begitu kalian lulus 100.000, nilainya akan berubah atau tidak? Berubah, daya belinya berkurang. Maka dalam investasi kita harus belajar yang namanya present value dan future value. Nah, ini kan bisa TV, jadi ini present value-nya. Di contoh soal ini modul diketahui ya, X. Nah, ini adalah uang yang akan diterima. Nah, jadi tawaran investasinya 270 juta. Lalu berapa sih nilai uang ini? Hari ini uangnya berapa? Nah, kita lihat uang yang ditawarkan itu nilainya berapa? Yang kita punya ya, yang kita punya dulu. Jadi itu ada X ya. Kalau X ini adalah uang yang akan diterima. Di soal modal kita itu disebutnya A kalau rumusnya nanti di future value. Ini modal. Kita punya uang 200 juta. Nanti kalian disuruh investasi selama 5 tahun dengan suku bunganya 15%. Dikembalikan uang kalian 270 juta. Tapi ini 5 tahun lagi baru didapat. Kalau hanya kita lihat seperti ini, dari 200 juta jadi 270 juta. Untung atau rugi? Berapa untungnya? 10 juta. Namun kita akan hitung menggunakan present value. Uang yang 270 juta yang akan kita terima 5 tahun lagi, ya. Jadi uang yang akan diterima yang kita hitung di sini, present value. Kita lihat nilainya hari ini berapa? Dengan suku bunga 15%. Nah, ini perhitungannya. Rumusnya apa? V sama dengan X dibagi 1 plus R pangkat N. Nah, X-nya adalah 270 juta uang yang akan diterima. Lalu 1 ini sudah ketetapan dari rumusnya. R-nya ini adalah ya suku bunganya 15%, jadi 0,15. Pangkat N ini periode, namanya investasi 0,5. Ya, itu 270 dibagi 1 tambah 0,15 1,15 pangkat 5, hasilnya adalah 270 dibagi 2,011 sama dengan 134.262 rupiah. Nilai ini ternyata ya 270 juta ini nilainya hari ini hanya segini, 134 juta. Sedangkan kita punya uang berapa tadi? 200 juta. Besar mana? Modal atau uang kita, ya. Artinya apa? Kita rugi. Yang tadi kita lihat di awal kelihatannya untung 70 juta. 5 tahun udah ngapa-ngapain nanti dapat 70 juta. Tapi ternyata kita rugi. Sebab 270 nilainya hari ini hanya 134 juta. Ini namanya present value. Kita menarik nilai yang ditawarkan, nilai investasi yang ditawarkan, kita bandingkan dengan uang kita hari ini. Oh, besaran uang kita, ya, maka ini ditolak. Dengan soal yang sama, nah, kita akan mencari future value. Kalau tadi uang yang ditawarkan, hasil investasinya kita hitung hari ini nilai berapa. Kalau future value, kita hitung uang yang kita punya, nilainya berapa sih di masa yang akan datang. Nah, dengan soal yang sama ya. Jadi uang yang 200 juta kita punya ini, nah, kita hitung dengan rumus, ya. Ini bukan PP dan FI, ya, future value. FI-nya berapa? Rumusnya A, ya, dalam kurung 1 plus R pangkat N. Gitu. A-nya apa? A-nya adalah uang yang kita punya atau modal. Ya. Lalu 1 plus 0,15 masih sama ya seperti tadi ini. Cuma ini dikali kalau itu sebagai pembagi. 200 juta ya, 200 ini dikali 1,15 pangkat 5 sama dengan 200 dikali 1,011 sama dengan 402,2 juta. Uang kita 5 tahun lagi jadi 402,2 juta. Sedangkan yang ditawarkan hasil investasinya berapa? 270 juta. Besar mana sama uang kita? Iya, besar uang kita. Nah, ini pengambilan keputusannya. Jadi ternyata uang 200 juta kita ini hari ini itu nilainya hari ini 5 tahun yang akan datang nilainya itu jadi 402,2 juta. Maka ini disebut future value. Kita memprediksi nilai uang yang kita punya 5 tahun lagi jadi berapa? Apakah sebanding dengan investasi yang ditawarkan nilainya? Oh, tidak sebanding juga. Maka hasil keputusannya sama-sama ditolak. Karena soalnya sama, pasti hasilnya sama-sama ditolak. Itu. Bedanya yang present value yang kita hitung adalah uang yang ditawarkan ke kita. Kalau future value, uang yang kita punya, kita hitung nilainya, nanti sekian tahun jadi berapa? Ya, sebanding nggak dengan pengembalian investasinya?
Kalau lebih besar maka menguntungkan, ya itu patut diambil investasinya. Tapi kalau lebih kecil seperti yang dicontoh, ya jangan diambil, berarti kita nanti rugi. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Jelas? Nah, jelas, tapi nanti kalau dikasih soal nggak tahu bisa atau enggak. Maka untuk latihan soal, sekarang saya minta kepada kalian, coba kalian buat soal sendiri, ya. Berapa saja nilainya, angkanya, lamanya, dan suku bunganya, bebas-bebas saja. Nanti tukar sama teman. Jasa, ya. Kamu kerjaan soal teman kamu kerjaan soal kamu. Ya. Dilihat nanti di situ. Benar nggak pengerjaannya? Kira-kira itu nanti soal yang dibuat teman kamu, itu investasinya yang menguntungkan atau merugikan? Ya. Pakai yang metode yang mana? Terserah, salah satunya saja. Ya, karena dengan satu soal kalian bisa menghitung dengan present atau dengan future value. Soalnya perlu ada apa saja, ya tadi seperti ini. Ada modal atau uang yang kalian punya, ya. Ada hasil investasi yang ditawarkan berapa jumlahnya. Ada suku bunganya, ada lama investasinya. Kalau udah ketemu 4 instrumen itu, maka itu bisa dicari, ya. Dengan present value atau future value. Silakan dikerjakan.